Selamat datang di Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rohana, SPDI. Saya seorang yang bersemangat dan orang yang mencintai diri sendiri. Saya suka hal-hal yang baru. Saat ini, saya bertugas di SD Negeri 1 Margodadi, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Hari ini saya akan memberikan kesimpulan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan sebagai tempat persemaian kebudayaan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat di mana benih-benih kebudayaan ditanam dan tumbuh. Ia menghubungkan erat antara pendidikan dan kebudayaan, menganggap keduanya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Menurutnya, untuk mencapai peradaban dan kebudayaan yang diinginkan, pendidikan adalah fondasinya. Pekerjaan pendidikan adalah untuk membentuk peradaban. Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa tugas dalam bidang pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa yang pandai atau lulus ujian dengan baik, tetapi juga membantu menciptakan kebudayaan dan peradaban yang diidamkan. Selanjutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk peradaban yang lebih baik dan lebih maju. Dengan kata lain, pekerjaan dalam pendidikan adalah upaya untuk menjemput dan membentuk peradaban yang diharapkan. Filsafat Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya perubahan dan dinamika dalam kebudayaan, pendidikan, dan kehidupan manusia. Analogi dengan tata surya yang selalu bergerak tanpa henti, menggambarkan pandangan Ki Hajar tentang konsep perubahan yang terus-menerus. Hal ini yang tercantum yang telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memandang perubahan sebagai kenyataan fundamental dalam kehidupan, mirip dengan tata surya yang selalu bergerak. Kebudayaan dan pendidikan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kedua, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa kebudayaan dan pendidikan tidak boleh statis. Mereka harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Ketika kebudayaan atau pendidikan terisolasi, mereka cenderung menuju kehancuran. Yang ketiga, keanekaragaman. Seperti dalam tata surya yang memiliki beragam planet dengan karakteristik yang berbeda-beda, kebudayaan juga memiliki keberagaman. Pertukaran kebudayaan tidak bertujuan untuk menyamakan semuanya, tetapi untuk memperkuat identitas masing-masing kebudayaan. Nilai-nilai kemanusiaan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa esensi dari semua kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai ini adalah sumbu yang sama yang menggerakkan kebudayaan dan pendidikan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang kedua, keanekaragaman dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menerapkan konsep keanekaragaman dalam pendidikan. Di setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan harus memahami dan menghargai keberagaman ini, seperti planet-planet yang bergerak dengan kecepatan dan orbit yang berbeda-beda. Relevansi untuk transformasi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan dan dinamika memiliki relevansi yang besar dalam transformasi pendidikan. Pendidikan harus mampu mengikuti perubahan zaman, menghargai keberagaman siswa, dan tetap berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan perubahan.
dan terdapat 3 kerangka perubahan yang diusungnya. Pertama adalah kodrat keadaan, yang mengacu pada pemahaman tentang kodrat alam dan bagaimana hal ini mempengaruhi perubahan. Ki Hajar menekankan bahwa masyarakat harus mempertimbangkan kondisi alam mereka berada dalam melakukan perubahan. Kedua adalah konsep kodrat. Sama yang berarti bahwa kodrat alam suatu daerah akan memiliki pengaruh besar pada cara masyarakat di sana menjalani kehidupan mereka. Yang ketiga adalah kodrat zaman, yang mengacu pada pemahaman bahwa meskipun kondisi alam bisa sama dalam satu daerah, zaman-zaman yang berbeda akan memiliki tantangan dan perubahan yang unik. Revolusi, teknologi, dan prinsip-prinsip perubahan yang relevan dalam konteks zaman ini yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Prinsip perubahan atau azas yang biasa dikenal dengan trikon. Yang azas pertama yaitu kontinuitas. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai utama dan identitas masyarakat dalam perubahan zaman. Meskipun perubahan konten masyarakat harus menjawab kebutuhan zaman, nilai budaya masyarakat harus tetap dipegang. Azas yang kedua yaitu azas konvergensi. Konsep ini mengajukan bahwa perubahan yang dilakukan harus menuju pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat sisi kemanusiaan kita. Dan azas yang ketiga yaitu azas konsentris. Prinsip ini menekan perlunya menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Meskipun nilai-nilai yang sama dipegang, individu dan kelompok harus diizinkan untuk tetap unik. Sesuai dengan tata surya yaitu berputar sesuai dengan orbitnya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pendidikan dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk memadukan perubahan zaman, menjaga nilai budaya, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dan menghargai keberagaman individu dan kelompok. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengembang pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Setelah menyimpulkan modul 1.1, ada pertanyaan yang harus saya jawab yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya saya menerapkan pendidikan kolonial, di mana pembelajaran yang kaku berpusat pada pendidik dan tidak berpusat pada siswa. Sehingga seorang pendidik atau saya selalu menekankan siswa tersebut harus selalu taat, harus selalu menuruti apa kata pendidik. Semua siswa wajib menguasai materi ajar dan mencapai KKM. Itulah yang selama ini saya terapkan. Kemudian, semua siswa harus memperhatikan dengan seksama saat saya menyampaikan materi dan tidak boleh berisik. Pencapaian tujuan pembelajaran yang saya tekankan yaitu hanya pada aspek kognitif. Gimana siswa tersebut harus mencapai nilai maksimal sesuai dengan standar KKM. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 ini, perubahan atau pemikiran saya adalah seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidik harus memahami dan menghargai keberagaman ini,
seperti planet-planet yang bergerak dengan kecepatan dan orbit yang berbeda-beda. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah menuntun siswa, di mana di sini saya akan menuntun siswa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan melakukan berbagai metode agar siswa tidak merasa bosan di dalam kelas dan mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti tuntunan zaman saat sekarang ini, atau pemikiran KHD yaitu pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Penerapan model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang akan saya terapkan FAK. Artinya, yang pertama F visual, yang kedua audio dan kinestetik, di mana nanti ketika saat pembelajaran peserta didik akan mempunyai cara model pembelajaran yang berbeda-beda, yaitu dengan cara visual melihat, kemudian dengan audio mereka dapat mendengarkan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, kemudian kinestetik. Itulah penerapan model pembelajaran yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1. Demikianlah pembahasan pada materi ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.